bilang anak aing ketabrak lah, lu kidding with me lah. Siapa di sini yang orang tuanya sering kena hoax dari WA? Angkat tangan dong, nggak ada nih. Sekarang kita akan membahas internet, sosial media di tangan boomer. Apakah Anda ada pengalaman atau nggak tahu cerita-cerita? Pengalaman yang Contoh-contoh paling ini ya, boomer pakai internet. Yang paling parah sih waktu tahun 2019. Iya, ada apa tuh yang tahun 2019? Pemilihan presiden yang dulu ya, Jokowi sama Prabowo. Nah itu hoaxnya udah gak masuk akal sih. Contohnya? Udah banyak banget, kayak udah ngebawa-bawa personal dari kandidat masing-masing. Dan mereka semua tuh pada kena bait masalahnya. Dan paling parahnya lagi dibawa lagi ke chat-chat keluarga kan, chat-chat grup keluarga, berantem lah di situ. Cuman karena hoax sampai terpecah belah. Padahal keluarga ya. Iya. Padahal ya nggak harus sampai kayak gitu kan. Kalau boomer baru megang HP mah nggak usah nyari-nyari informasi yang inilah. Harusnya dicek dulu kan kalau kayak gitu. Ya. Cek 2 kali. Kalau keluarga lu gimana? Yang baru-baru ini aja deh. Yang baru-baru ini. Biasanya tuh kan link mencurigakan dari benar. WA nomor tidak dikenal kan. Karena kepo kan, penasaran terus gak ngerti, main dipencet linknya tentunya phishing. Dipencet link. Iya. Punya tentunya minta password bank ya. Password bank, tentunya semua data ambil. Iya. Uangnya ludes. Dapat kiriman WA, selamat kamu mendapatkan 50 juta dari undian. Undiannya kadang-kadang ngebawa-bawa nama instansi beneran tuh. Makanya kan orang namanya boomer nggak ngerti apa-apa kan. Iya. Apalagi kalau pakai ini ya. Apa namanya? Centang stiker tuh. Iya. Verified ya. Padahal mah cuma stiker doang. Atau enggak lagi internet nih, lagi jelajah Google nih, nemu ads. Selamat Anda menang. Selamat Anda ini ya. Selamat ini wanita single 30 km lagi. Atau memperbesar muka ganteng dalam 30 hari. Dipencet lah. Nggak tahu virus. Dan setiap ini pop up, setiap setengah detik keluar pop up. Lagi main apa keluar pop up. Bahaya sih. Terjadi. Jangan kan boomer sebenarnya itu, orang muda kena. Jarang sih tapi anak muda yang kena ya. Jarang, karena mereka lebih paham. Tapi sebenarnya yang paling ngeri tuh yang tadi, yang informasi salah gitu. Mereka nggak mau ngecek 2 kali. Ya jatuhnya kayak langsung percaya. Kayak gini aja deh. Kasih gambar editan gambar nih, misalnya ular dulu. Iya, ular. Pas kita zoom kelihatan kayak anak bayi. Nah. Iya, langsung kayak wah, mau kiamat nih. Wah, ciptaan. Dajjal udah mau keluar. Wah. Udah mau akhir zaman. Padahal sebenarnya AI. Padahal AI bikin gitu kan bisa juga. Kalau nggak orang ngedit iseng. Tiba-tiba dikirim kemana-mana. Masalah mereka nggak ngecek 2 kali sih ya, yang susahnya. Dan antara nggak ngecek 2 tahu, kalau nggak tahu kalau ada AI gitu tuh. Oh iya. Ada belum tahu teknologinya sampai situ. Gambar-gambar iya. Nah, lu kayak nih ngomongin iya. Komen ketipu. Lu dulu waktu masih kecil pernah ketipu yang anak dikutuk jadikan pari? Jujur gue orang yang setengah jadi anjing, cewek anjing tuh. Awalnya sih gue hampir mau ketipu sih sebenarnya yang itu sih. Cuma pas lihat videonya kayaknya itu bukan orang deh. Itu emang ikan pari. Iya, ikan pari. Ternyata ikan pari mukanya mau mirip kayak orang. Muka bawahnya kan tuh. Kayak lanjut ke boomer. Ya itu boomer. Kebanyakan lihat-lihat apa
berita-berita yang ini sih sebenarnya keajaiban nggak dimasuk di akal kalau kata gue. Bahaya nggak tuh sebenarnya? Enggak, bukan berita seorang boomer yang gaptek itu sebenarnya berbahaya nggak sih? Bahaya sih yang tadi lu bilang kan apa phishing tuh terutama mereka nggak tahu itu apa kalau nggak virus. Berbahaya untuk diri dia sendiri pastilah, ya, bukan untuk orang lain maksudnya berbahaya. Nah, yang buat orang lain tuh kalau informasi Oh iya disebar ya, bukan asal-asal sebar. Wah. Masalahnya kalau udah disebar kan udah nggak bisa ditarik lagi ya. Kamu menang, kasih informasi nomor KTP keluarga. Kamu dan keluargamu, kakak nomor kakak. 10 KTP keluarga akan dapat segini. Dikirim lah tuh. Semuanya pada ngirim. Wah kacau. Datanya dikeluarin semua. Nah yang kacaunya lagi kalau kata gue yang nggak ngasih tahu. Oh iya diem aja. Kalau di keluarga gue sih pasti dikasih tahu kayak gitu. Ntar langsung di delete. Dianya langsung minta maaf biasanya. Soalnya daripada kemana-mana kan. Iyalah, soalnya fake information. Gaptek juga berbahaya sih sebenarnya. Iya apa? Ya itu tadi terlalu nggak ngecek 2 kali. Nah, gampang ketipu. Kalau gitu kita nih sebagai anak-anaknya atau generasi muda seharusnya kita punya kewajiban nggak sih buat ngajarin mereka atau nggak kayak udahlah biarin aja atau mungkin kita nggak ngajarin cuma bilang udah jangan kayak gini malah membatasi. Kalau menurut tuh yang paling benar tuh yang kayak gimana? Yang paling benar ngajarin sih. Iya terus. Udah paling gampang kecuali kalau udah sepuh ya. Kalau udah sepuh tuh mungkin dibatasin aja penggunaannya, disuruh lebih baik ibadah aja lah. Karena udah percuma juga ya mau ngapain lagi gitu. Iya sih bener, ngapain juga ini nyebar informasi gitu. Udah nggak perlu sebenarnya kan kalau udah tinggal istighfar aja. Iya, ya kalau masih 40, 50, 60 mah masih bisa lah tipis-tipis. Masih bisa dikasih tahu, masih bisa ngerti pasti. Kayak ada HTML kan tuh dikasih tahu aja jangan dipencet apa-apa. Terus kalau lihat gambar-gambar dari mana dicek dulu bener nggak tuh gambarnya, penyanyian editan lagi. Nah jadi kalau misalnya kayak gitu wajib gitu anaknya wajib merespon, nggak kayak udahlah biarin aja. biarin aja. Justru yang begitu-begitu yang berbahaya kalau bikin orang semakin terjerumus. Mereka nggak tahu ya, sama aja kayak kita dijaga mereka kan waktu dulu. Oh iya benar sekali, balas budi ya. Minimal kan kita bisa jaga mereka. Berarti kalau gitu kita yang sebagai yang muda harus tetap up to date, jangan gaptek ya, juga dong. Pastilah. Kayaknya banyak juga deh mudah-mudahan yang gaptek juga. Itu yang malah dia ini minta KTP verisi ini ada dapet dia nih. Kalau lu masih begitu mendingan lu mati aja dah. Gua tahu dah anak muda yang masih belajar aja belajar dan mati aja. Karena kebawa orang ya. Gampang tahu sekarang belajar gitu tuh. Udah ada di mana? Udah dari di YouTube, di TikTok, di mana-mana. Kalau misalnya dari e-commerce nih kan misalnya sudah ada nih mystery box Rp1. Gitu-gitu itu apakah ada gaptekan atau emang pure stupidity? Misalnya beli gitu ternyata misalkan dijanjinya misalnya bisa dapat HP Rp10 atau Rp1.000, pas datang ternyata coba sabun gitu-gitu. Nah itu ya itu mah yang masih percaya gitu gimana? Jatuhnya kayak gacha ya sebenarnya. Gitu. Benar itu sih? Bukan masalah gaptek berarti itu. Bukan, itu mah masalah dibohongnya marketing. Kena marketing. Kayak banyak tuh nangis kan. Aduh. Sama ini. Ada lagi boomer gaptek tentang COD. Nah, kalau COD coba jelasin. Banyak tuh sekarang pada takut ya buat bayar langsung gitu pakai lewat e-commerce. Sebenarnya mah lebih enak bayar langsung tahu. Lebih enak bayar langsung. Iya. Kan bisa pakai bank kan, bisa pakai apa, transfer. Kan biasanya itu. Ini takut ketipu orang tua kita. Takut ketipu plus gaptek, dia nggak tahu cara transfer pakai banking atau pakai apa. Berujung ke COD. Nah, COD kebanyakan COD kasihan ke kurirnya sebenarnya. Soalnya biasanya lebih galak kan dari pembelinya. Kadang ada nih COD
dia nggak tahu kalau dia COD, barangnya datang nggak ke rumah. Oh belum siap, duitnya belum siap. Iya pas orangnya datang ke rumah dia bilang nggak mesen, padahal kepencet sama dia, kepencet COD. Nah itu kan terlalu bahaya kan. Bahaya banget. Gaptek juga. Kasian kurir ya sebenarnya kalau kayak gitu, yang ganti kan kurir ya tuh. Nah Seharusnya kan dikasih tahu anaknya, kalau perlu anaknya yang transferin kayak ibunya mau beli apa, transfer aja, ntar datang sendiri. Kalau dari e-commerce ya bantuin anaknya. lebih enak diajarin sih sebenarnya biar pada ngerti. Nah oke, kan sekarang kita mau ngomongin ini gak, internet di tangan Zoomers yang anak kecil sekarang. Oh sekalian aja. Udah. Nah kan kita udah ngomongin boomers nih, kayaknya nggak adil kita ngomongin yang lebih muda-muda. Kalau internet di tangan anak kecil, menurut lu sebahaya apa itu? Wah parah banget sih itu kalau kata gue. Terlalu apa ya, masih kecil udah jadi adiktif gitu. Iya. Kan sekarang kan algoritma, tahu sendiri kan algoritma sosial media itu tuh bikin kita betah gitu, berjam-jam di situ. Masalahnya mereka tuh lagi masa-masa pertumbuhan gitu. Apa aja diserap, belum bisa nyari. Iya. Dan misalnya kalau bagus yang output algoritmanya bagus isinya. Ya kalau yang jelek ya pasti sentolop pasti. Gede ya kan. Ya itu yang kemarin kan ada tuh yang nonjokin, itu mau udah SMP ya jatuhnya ya, yang mukulin orang ya. SMP kayak gitu gimana iya SD? Sih. Ya itu gara-gara mungkin kecilnya nontonnya nggak ada saringan gitu. Makanya berbahaya. Nontonnya Cross Zero kali pas masih TK nontonnya. Iya. Kelas 5 tahun nontonnya Cross Zero. Pakai Revenger nontonnya. Nah itu kalau kata gue sih harus dibatasin ya. Kalau perlu nggak usah dikasih HP malah. Sampai ya SMP sampai apa. Itu dari sosial media. Kalau dari e-commerce kan banyak kejadian. Anak kecil main asal beli mencet. Totalnya 10 juta aja gitu. Check out, totalnya check out 10 juta. Itu juga ngeri sih. Pengalaman ada nggak? Untung nggak ada sih pengalaman. Ponakan gue pada gue kasih tahu. Ya itu apa? Susah juga kalau nggak dikasih dia ngambek ya. Itu harus peranan orang tua harus ini sih sebenarnya. Harus banyak masuk dalam kegiatannya mereka gitu. Iya. Jangan ditinggalin doang. Kalaupun ditinggalin ya mendingan dikasih mainan yang fisik lah kalau kata gue. Sarung tinju ya. Iya kalau nggak yang barbel. Sepeda apa kayak. Jadi dia punya kegiatan ya istilah ngedistract dia dari gamen gadget gitu. Susah juga kalau kita main aja sama orang tuanya, main apa kayak bacain. Iya kalau enggak ya itu orang tuanya harus spare waktu lebih banyak sih. Oh nggak mau kan aku mau kerja, orang tua kan aku wanita karir, kan aku laki karir. Itu susah di situ tuh. Susah sih yang itu mah. Kalau menurut lu lebih bahaya mana, boomer dengan teknologi masa depan atau anak-anak kecil dengan, sebenarnya paling aman sebenarnya kita ya, daerah-daerah Gen Z nih untuk tahun ini. Iya. Kita juga sebenarnya zoomer kan. Iya zoomer. Kita juga kena kan dulu, tapi nggak separah sekarang sih. Sekarang anak kecil udah main HP. Ya kalau kata gue kita seimbang sebenarnya. Iya. Kalau menurut gue kita seimbang. Pas lah gitu. Zaman mulai elektronik HP itu pas zaman SMP. Nah yang kalau balik lagi tadi ya pertanyaannya, parahan ke boomer apa ke zoomer? Kalau kata gue ke zoomer sih. Oh karena dia masih banyak hidupnya. Iya maksudnya kalau boomer tuh kan masih udah gampang banget dininya dikasih dibilang ininya. Tapi boomer banyak batu juga loh kalau dikasih tahu loh. Ya udah berarti kita udah tahu dia nggak usah didengerin gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya salah terus kita benerin, kita coba benerin tapi malah batu. Ya udah. Ayah lebih tua lah, ayah lebih tahu pengalaman lah daripada kamu lah. Tapi itu sih debat kusir jadinya ya. Yang penting kita udah ngasih tahu. Ntar mereka juga sadar kok sendirinya. Pas lagi sekarat, oh iya maafin ayah lah. Ayah dulu salah lah. Ego sih. Iya. Kayak ya tinggal dibilangin doang. Cuma kalau zoomer kan dibilangin doang nggak bisa kan. Iya karena malah tantrum.
treatmentnya lebih banyak kalau zoomer. Soalnya lebih ngaruh ke otak sih. Lebih cepat ketagihan ya Iya, adiksi. adiksinya. Soalnya lagi masa-masa perkembangan kan. Ya kalau boomer mah ya udah ya. udah segitu aja ya. Takutnya kan kalau zoomer nih belum umurnya udah ngambil informasi yang belum harus. Lebih menggunakan teknologinya untuk, karena kan orang-orang zoomer biasanya mudah-mudahan kreatif ya. Iya. Teknologinya kekuatan teknologi baru mau dipakai buat kejahatan. Bisa kan jadi kayak gitu. Moralnya hilang. Harusnya dia belajar apa dulu kan? Tata krama, belajar sosial, baca, ya. Malah belajar coding duluan. Malah baca cara make up duluan. Apa sih make up sih? Enggak. Kan orang-orang gede kalau nikmatin anak kecil bermake up juga ya harusnya itu apa? Pokoknya informasi yang nggak boleh dia punya udah diambil duluan gitu, udah masuk duluan. Tapi sumber juga kan gampang terbujuk. Tapi mereka setidaknya udah prinsip sih, udah jadi. Ayo adek, coba kasihin tahu nomor telepon ibu kamu, nanti abang kasih Roblox, koin Roblox. Wah, itu lebih. Atau kasih diamond. Lebih parah sih itu. Itu banyak tuh kejadian gitu. Jatuhnya manipulasi anak kecil. Iya. Anak kecil yang nggak tahu apa-apa kan bahaya juga. Digituin. Iya atau sih mungkin anak kecil dia nyebarin sendiri kan. Ini orang tuanya ya. Misalnya ini nih, ada anak kecil yatim kan, ibu baru 5 km dari sini, sebagai orang yang punya orang tua pasti seneng kan, langsung atau enggak parah sih sebenarnya. Parah. Kalau menurut lu pemerintah kita gimana tuh, udah ngebatasin gitu? Sebenarnya udah bener pemerintah kalau kata gue. Udah di blog-blog yang terutama situs-situs yang nggak boleh buat ini ya, anak kecil ya terutama. Kominfo bagus. Buat orang gede juga sebenarnya nggak boleh banyak juga sih. Tapi kayak slot masih lolos kayaknya. Ya itu backingannya gede berarti. Banyak pemainnya bukan dari orang jujinya doang. Dia lebih bahaya mana nih? Zoomer kalau kata gue. Soalnya itu dia lagi masa-masa berkembang ya. Takutnya gitu, stres gitu. Terlalu banyak informasi juga, kalau nggak salah jalan. Keseringan sih pasti salah jalan sih. Sebenarnya tuh yang paling ngetes banget boomer sama teknologi tuh pas kemarin kita zaman pandemi, kuliah online. Oh iya benar. Orang-orang dosen-dosen yang pada susah gitu, kayak Zoom aja kayak pada sulit banget. Zoom pada bingung, tapi bisa kok mereka. Bisa. Lama-lama. Ya udah. Jadi kita harus ngajarin nih. Berarti sebagai muda kita harus up to date terus nih. Harus lah. Pokoknya ingat kata gue, kalau lu muda minta diajarin sama yang tua, maksudnya yang udah sepuh ya, buat teknologi, lu mendingan mati aja. Kecuali lu diajarin sama yang umurnya 30-an ya, kalau nggak yang gen milenial lah, itu mah masih wajar. Karena ingat kata Kanye West, orang muda doang yang punya ide, orang tua sebenarnya cuma bantu doang. Bantu support moral doang. Ide-ide, gagasan dan eksekusi semua dari yang muda. Hah? Anak gue ketabrak. Hah? Anak gue ketabrak. Hah? Anak gue ketabrak.